Nah, yang fungsi STIP sebenarnya di sini adalah lebih ke karena kami UPT di bawah Dinas Pendidikan Kebudayaan, jadi tugasnya itu lebih ke inkubator bisnis sama pengembangan teknologi. Nah, inkubator bisnis ini target kami adalah salah satunya di bidang ini melahirkan wirausaha, salah satunya di bidang zero waste atau pengolahan sampah. Jadi sebenarnya targetnya bagaimana memanfaatkan sampah tapi menghasilkan profit gitu. Dan di pengembangan teknologi ini kami menciptakan beberapa prototipe permesinan untuk pengolahan sampah. Salah satu untuk yang sampah organik, ada beberapa sih memang. Yang pertama itu prototipe mesin maggot, yang dimana di situ ada pencacah untuk makanan si maggot sendiri, ada mixer dan segala macamnya untuk membuat pellet dari maggot ini. Dan yang kedua ada komposter untuk membuat pupuk organik. Seperti itu. Jadi STIP lebih ke penyiapan SDM dan teknologinya gitu. Untuk yang lebih detail tentang penyuluhan apa segala macam itu di Dinas LHK. Nah, mungkin itu sedikit gambaran lah untuk bapak-bapak di sini dan ibu-ibu. Siap, terima kasih banyak Pak Sekar. Mas, kalau boleh tahu, untuk fasilitator, kemudian penyedia dana, kemudian sebagai inovatornya, itu dari STIP sendiri atau dari LHK ya? Ya, kalau yang di STIP itu sebenarnya lebih ke penyiapan SDM sama prototipe teknologinya. Nanti kalau memang prototipenya bagus, nanti dinas-dinas yang lebih ke ini. Misalnya ada kita buat prototipe pengolahan untuk pakan maggot misalnya. Ada beberapa item mesin, nanti yang memesan itu dinas LHK yang akan dibagikan ke misal tiap-tiap desa atau beberapa BUMDes nanti yang mengelola itu. Seperti itu. Oke, jadi pembuatan skala lab-nya dari STIP gitu ya? Iya, risetnya. Kemudian nanti skala industrinya dinas-dinas yang terkait. Dinas terkait, Mas, benar. Siap. Kemudian untuk yang terkait dengan LHK ini tadi pengolahan pakan maggot dan pembuatan komposter ya, namanya ya. Ya, komposter. Nah, ya. sepengetahuan Mas Egar ini pengolahan pakan maggot ini dan pembuatan komposter ini oleh dinas LHK ini gimana? Ditindaklanjuti atau baru sebatas riset? Memang sudah ditindaklanjuti. Sebelumnya memang ada beberapa desa lah gitu yang sudah menerapkan ini. Cuman kan mereka kekurangan di peralatan. Makanya lewat dinas-dinas terkait seperti DLHK ini langsung di tahun ini mengadakan beberapa paket lah untuk pengolahan misal maggot. Nah, di mesin pengolahannya itu ada beberapa jenis lah di situ. Sama rutin mengadakan beberapa alat seperti komposter, tong komposter segala macam itu. Jadi memang sudah beberapa tapi belum seberapa lah. Oke, siap. Kurang lebih kalau saya menyampaikan lebih dari 5 desa yang sudah ada program pengolahan pakan maggot dan komposter, kira-kira lebih atau? Ya kurang lebih masih ya sekitar seperti itulah, tidak terlalu banyak lah. Karena memang ada beberapa yang diambil untuk percontohan saja. Nah, yang info yang terakhir saya dengar itu memang ada sekitar puluhan lah yang akan dibantu dari segi permesinan pengolahan ini. Kalau yang komposter itu memang sudah kira-kira ada ratusan kelompok lah gitu. Memang yang maggot ini baru Mas. Oke, jadi yang komposter itu sudah cukup banyak. Cuma yang pengolahan pakan maggot ini yang baru. Ya. Baru ya. Ya. Kalau boleh tahu yang pengolahan pakan maggot ini risetnya tahun berapa nih? Baru-baru mulai muncul sekitaran 2019 baru diperhatikan. Sebenarnya kalau dari desanya memang karena itu biasa kelompok-kelompok pemuda udah lama sebenarnya, cuman diperhatikannya baru-baru lah semenjak gubernur pemilihan yang baru ini. Kemudian untuk idenya pakan maggot ini kan banyak ya. Misalkan kalau pakan itu kita cacah, terus kemudian kita berikan misalkan ke lele atau ke yang lain. Nah, kemudian kok lari ke pakan maggot ini kira-kira
ada masukan atau ide dari mana mungkin ya? Ya sebenarnya banyak masukan lah dari Maggot. Karena memang, dan yang udah ada percontohnya seperti itu. Jadi kan Maggot ini hasil dari lalat Mungkin bisa PSM. dijelaskan sedikit, maksudnya Maggot itu apa gitu kan, terus kenapa apa keuntungannya akhirnya STIP memilih untuk meriset ini gitu. Baik. Jadi berawal dari ini sih, ada salah satu yang di satu desa lah yang kita lihat di satu langgung pengolahan Maggot ini. Jadi si Maggot ini adalah lalat dari larva dari lalat BSF. Nah, larva ini nanti yang akan memakan sampah-sampah organik ini, karena dia kan siklus hidupnya itu cuma 2 minggu. Jadi pas jadi ulat Maggot ini dia makan 24 jam non-stop. Jadi sangat efektif untuk mengurangi sampah-sampah organik, terutama sampah pasar. Nah, dari situ setelah 2 minggu baru dia siap panen gitu. Nah, panennya itu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk ini bisa pakan unggas, bisa pakan ikan, lele segala macamnya. Dan bahkan di penghobi burung ya untuk pakan. Cuman pengolahan sampahnya tuh di situ, di pas dia makan si Maggot ini, karena dia 24 jam non-stop makan selama 2 minggu di periode hidupnya itu. Oh iya. Mas Eka, kalau boleh tahu, seberapa efektif sih Maggot ini mengolah sampah? Misalkan dalam 1 kilo sampah organik dibutuhkan berapa kilo Maggot gitu? Kalau rata-rata yang pernah kita lihat itu malah si petaninya ini selalu kekurangan gitu, dari 1 kilonya Maggot ini bisa makan sampai 1:5 lah. Sampahnya sampai 5 kilo, Maggotnya sekilo gitu. Per hari atau? Per hari. Itu tergantung jumlah ini. Tergantung jumlah si Maggot. Jadi karena dia aktif makan itu 24 jam non-stop selama periode sebelum dia jadi kepompongnya itu. Jadi itu yang efektif untuk mengurangi sampah organik. Betul, sangat efektif sekali ya, karena sampai 5 kg sampah ini ya. Iya. Terutama sampah-sampah itu, sisa-sisa makan, terus buah-buah yang busuk apa di pasar. Nah, Mas Eka, untuk mendapatkan feeding sampah organik ini bagaimana? Kita memilah-milah sendiri sampahnya di TPS, ataukah sudah ada organisasi tertentu yang menyuplai sampah organik ini, atau gimana? Memang untuk organisasi yang memilah itu belum ada, karena rata-rata si petani yang percontohan ini ngambilnya di sampah rumah tangga sama di pasar, karena di pasar itu kan banyak sekali sisa-sisa sayur yang busuk apa segala macam itu yang diambil. Cuman kan kendalanya kadang karena kita di teknologinya mereka susah untuk mencacah itu sendiri, mencacah. Yep. Ada buah-buah apa itu kan perlu dicacah agar semuanya habis dimakan sama si ulat Maggot ini. Kalau tidak dicacah, lama ya? Lama, dan kadang ada yang memang di bagian yang keras itu tidak habis dimakan, dan lama memang susah untuk dimakan sama si lalat ini, si Maggot ini. Jadi biar efektif dan habis gitu sampahnya. Jadi perlu pencacah, makanya lahir di situ prototipe lah. Ada beberapa komponen mesin. Sampai dia nanti si Maggot hasil panen ini kita olah menjadi pelet atau apa sebagai macam. Siap. Ini luar biasa nih. Kira-kira untuk mesinnya ini apa ya? Apakah mesin pencacah, kemudian dari pencacah langsung ditempatkan di bak Maggot, atau ada mesin khusus lagi untuk Maggotnya ini? Kalau yang prototipe yang kita kembangkan di Stipak itu ada STIP itu ada 4 kalau tidak salah. Ada pencacah ini untuk makan si Maggot. Nah, sisanya mesin untuk pengolahan panen si Maggot ini. Di situ ada mixer, karena si Maggot ini kan dia cuman protein. Jadi untuk lebih efektif misal ke unggas atau apa itu butuh karbo lah. Jadi kita butuh mixer lagi di sana. Mixer sama untuk cetak peletnya ini. Itu bisa dicetak atau bisa si Maggot ini kita keringkan agar siklusnya bisa lebih lama. Misal untuk
yang biasa untuk pengeringan itu untuk pakan ini burung. Jadi dia lebih tahan lama, lebih awet gitu. Oke. Mohon maaf, saya coba rangkum tadi. Berarti kita punya mesin pencacah. Dari pencacah itu sampah organik tadi kita berikan ke apa ya istilahnya bak yang berisi maggot. Kemudian setelah maggotnya siap panen, maka maggotnya itu kita mixer, dicampur dengan karbol. Dengan karbo, misal jagung atau dedak itu. Oh, karbo. Oke. Karbo. Hidrat. Oh, Jagung atau karbohidrat dedak. ya, Pak. Atau mungkin singkong atau gimana gitu ya? Ya, bisa singkong, bisa ya. dedak, jagung. Oke, setelah tercampur jadi adonan gitu, Jadi terus adonan, kemudian ya. kita masukkan ke alat pelet ya, membuat pelet ya, kayak mesin-mesin giling gitu ya Pak ya. Mesin giling itu jadi pelet. Kita keringkan, baru kemas itu. Jadi bernilai. Siap-siap. Untuk pengeringan ini manual atau ada alat pengeringan pemanas? Kita sudah ada memang prototipe untuk pemanas ini opennya. Sudah ada, memang sudah kita uji coba juga di pakan-pakan. Bahkan beberapa mesinnya sudah kita tes report juga. Oke, pengeringnya ini memakai tenaga surya atau kompor gas? Mix dia. Ada mix. Jadi bisa pakai gas sama listrik. Gas tabung gas kompor. Kalau prototipe yang kita punya di STIP itu. Siap. Monggo Mbak Lala atau mungkin yang lain ada pertanyaan. Tadi kita ada Mas siapa tadi yang baru masuk tadi ya? Yang dari perangkat desa tadi ya ada ya? Iya, ini kok keluar lagi. Mic-nya Pak. Maaf. Tentunya kalau kita riset ini tentunya ada pemicunya ya. Pemicunya apakah kenapa kok kita memilih sampah organik sebagai riset? Nah ini apakah STIP melihat jumlah sampah organik yang sangat banyak sekali, ataukah permintaan, ataukah memang ini mungkin ada kerjasama khusus dengan KLH atau seperti apa mungkin? Iya, kalau STIP ini kan multisektoral sebenarnya, jadi semua dia miniaturnya NTB lah. Ya. Ya, jadi segitu kita fokus di SDM sama teknologinya. Bahkan bukan hanya sekedar sampah aja, jadi kita bisa bahkan prototipe kami ada sekitar 150 di situ dari kita kan fokus di mesin pengolahan sebenarnya. Ada pengolahan makanan, pengolahan pakan, pengolahan sampah sebenarnya. Jadi isu-isu yang di NTB lah lebih banyak miniaturnya di situ. Oke, jadi pemicunya adalah isu-isu yang di sekitar NTB gitu Pak ya. Jadi bukan dari permintaan LHK. LHK meminta ini saya punya masalah ini tolong dibantu, atau dari tim STIP sendiri punya riset, oh ini ada permasalahan seperti ini, kita coba risetnya. Gimana kira-kira? Ya itu bisa juga sebenarnya dari masalah-masalah juga kita ngeriset. Oh gitu, siap-siap. Permasalahan yang ada. Kalau boleh tahu, selama ini yang untuk LHK ini selain sampah tadi ada program apa lagi Pak ya di STIP? Ada banyak sebenarnya yang kita di NTB ini terutama pengolahan sampah plastik juga kita sudah ada. Ada bahkan STP sendiri itu kerjasama dengan PT GTM namanya. PT GTM itu Geotrust Management. Itu perusahaan dari Australia. Dia mendatangkan prototipenya di STIP. Nanti kita kerjasama riset di situ. Nah, si mesinnya ini adalah mesin pirolisis. Jadi mengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, memang udah berapa kali uji coba dan berhasil gitu menghasilkan crude oil. Dia klaimnya dari kapasitas 1 ton itu menghasilkan 400 sampai 500 liter crude oil. Siap-siap.
Dan untuk yang prototipe untuk yang pengolahan sampah plastik dengan sistem pyrolysis ini sudah ada ditindaklanjuti sebagai untuk menjadi tahapan industri atau masih Iya, baru? memang kan, ya memang ada tindak lanjut. Mereka kan cuma membawa prototipe di sini, kita riset bersama, sekaligus untuk mendatangkan investor karena mereka niatnya mau membangun mesin ini yang berkapasitas lebih besar dan ditaruhkan di TPA regional di sana. Jadi nanti ekonominya juga. Jadi dia rencananya mau taruh yang kapasitas 20 ton di TPA sana. Nanti misal masyarakat atau apa bisa menjual sampah plastiknya ke mereka. Jadi bukan Pemda, bukan yang menghadirkan mesin ini bukan Pemda. Oke, siap. Jadi dari mereka sendiri. Jadi GTM ini ya sebagai investor ya. Sebagai investor ya. Kalau sejauh ini apakah sudah ada kabar positif dari GTM atau masih dalam tahap riset? Masih dia sambil jalan sebenarnya. Risetnya sudah berhasil dan udah ada MOU gitu dengan pemerintah daerah Lombok Barat sana untuk mendirikan ini pabrik. Cuman dia terkendala masih kekurangan investor. Masih mencari-cari investor. Kalau dari segi produksi memang sudah ada hasil risetnya. Siap. Monggo yang Mbak Lalam kan ada pertanyaan, Mbak Helen, Mbak Tessa. Saya mau nanya. Ya, halo Mas Egar. Ya, gimana Mbak? Ini mengenai sampah organik yang tadinya bukan dikelola, tapi diurai sama maggot kan, maggot sendiri. Nah, itu berarti maggotnya itu berasal dari larva lalat. Ya, larva lalat. Nah, untuk berapa lama waktu si sampah itu udah bukan diurai sih, kayak si maggotnya itu datang ke sampah yang udah dikumpulkan itu berapa lama waktunya? Apakah butuh 2 minggu atau lebih atau 3 minggu? Yang saya tahu kan tadi kalau umur si maggot itu 2 minggu. Cuman untuk mendatangkan si maggotnya ini berapa lama? Karena maggot ini kan alami ya timbulnya dari si lalat ini. Jadi gini Mbak, jadi si maggot ini, lalat ini bukan lalat liar lah. Ada spesies BSF namanya. Jadi BSF ini sudah umum, sudah banyak yang membudidayakan lah. Jadi dia beda sama lalat-lalat yang biasa gitu. Jadi kita cuma nyari indukannya itu sepasang atau 2 pasang, nanti kita buatkan dia sejenis kandang pakai jaring-jaring gitu, dan kita tempatkan wadah untuk bertelur nantinya. Oke. Setelah bertelur, baru telurnya kita pindahkan ke wadah. Nah, baru lahirlah si maggot ini. Dan siklus hidupnya pun terbatas itu, bertelur, indukannya mati gitu. Jadi beda lah, ada spesies tertentu lah, bukan BSF namanya. Mungkin nanti bisa di browsing lah mengenai maggot dan BSF ini. Iya. Cuman kalau boleh tahu berapa lama biasanya dari mulai si induknya didatangkan itu sampai ke margotnya udah mulai mengurai sampah organik itu? Jadi maggotnya itu kan kita buatkan kandang untuk kawin lah istilahnya. Beberapa hari kan nanti kita buatkan tempat khusus untuk bertelur. Telurnya kita pindahkan ke wadah untuk si maggot. Nah, si maggot ini siklus hidupnya cuma 2 minggu. Jadi dia mengurai sampah ini selama 2 minggu. Ya, dia menetas lah dari telurnya itu. Nah, dan selama 2 minggu itu dia tugasnya cuma makan aja. Jadi sangat efektif untuk mengurangi sampah. Karena setelah 2 minggu dia baru akan jadi kepompong. Nah, disitulah kita panen. Oke. Berarti sebenarnya masalah untuk mengurai sampahnya sebenarnya udah clear ya, masalah dari si maggotnya itu berarti udah menyelesaikan masalah si sampah ini kan. Cuman masalah besarnya tadi pencacah sampah itu ya.
yang masih belum Ya, di situ. ada dan perlu untuk meringankan beban si Perlu- Margot ini ya. Dan perlu ini juga sih mungkin untuk itu ya, untuk lebih apa? Karena kalau dia sudah banyak yang misal budidaya itu butuh ini untuk apa? Pemilah-pemilah itu. Oh iya, Kelompok pemilah apa segala macam. organisasinya itu kan. Organisasi lah. Mungkin di situ Yang ngontrol ya mungkin. yang mengontrol segala macam. Karena kalau sudah banyak misalnya petani-petani mangkot, kan kesusahan juga nanti di pasar itu nyari pakan untuk si mangkot ini. Oke, Iya. oke, thank you. Hmm. Oke, mungkin yang lain. Mungkin satu lagi lah dari prototipe kita yang perlu saya ceritakan sedikit. Ada di situ pengolahan sampah jadi pelet untuk bahan bakar. Itu mix dia antara sampah plastik sama organik. Itu baru sebenarnya udah lama sih di riset sama TPA Regional Lombok di sana sama PLN. Jadi dia meriset pengolahan sampah jadi pelet, nanti pelet ini dicampur sama batu bara untuk pembangkit di PLTU. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan sama PLN, baru nanti yang mau mengolah ini tiap BUMDes gitu di tiap desa, nanti BUMDes inilah yang menjual ke PLN. Seperti itu, Mbak. Berarti ada campuran Ada campuran plastik sama organik, organik. gitu ya. Tapi organiknya lebih ke ini daun sama ranting-ranting. Oh, bukan sisa makanan ya. Bukan sisa makanan. Itu kalau tidak salah plastiknya sekitaran di bawah 10%, malah organiknya yang 80-90% perbandingannya. Oke. Ini kendala untuk yang plastik sama organik penggabungan ini kendalanya apa? Kenapa tidak dilanjutin gitu? Sebenarnya masih dilanjutkan di regional sana di TPA. Kan dia PLN ini riset dulu. Ada yang fraksi 2,5% plastik, versi 5%-nya plastik. Dan memang info terakhir saya dengar itu ada yang cocok gitu untuk dibuat ini. Jadi tinggal tindak lanjut nanti. Pemda mungkin karena kondisi pandemi jadi belum bisa beri bantuan permesinannya lah gitu, kepada tiap-tiap BUMDes. Oke. Tapi kalau dari segi hasil udah ada titik temu lah antara PLN. Tinggal implementasinya aja. Kalau masalah sampah di teknologi mungkin sudah clear sepertinya. Tinggal ini aja mungkin masalahnya di kesadaran masyarakat aja kan. Kesadaran kita lah terutama. Kalau di teknologi mungkin sudah banyak lah, teknologi dari pengolahan maggot lah, hidrolisis dan lain sebagainya. Di manajemen ya sebenarnya. Iya berarti. Iya. Kalau boleh tahu lagi, untuk mengambil sampah sisa makanan dari rumah tangga itu caranya dengan apa? Tim Mas Enggar. Yang itu mungkin kurang saya tahu lah untuk pengambilan sistem-sistem itu, karena kita lebih fokus ke situ. Kayaknya orang LHK yang lebih tahu untuk pendistribusi dan sebagainya. Nah, kita fokus di teknologi sama SDM-nya aja. Iya. Mungkin di masing-masing desa lah bisa gimana. Kalau di desa saya sih sekedar ini aja, di kan desa itu punya TPS lah, tempat pembuangan sementara. Jadi sampah masyarakat itu dikumpulkan di TPS dan dibakar gitu aja, belum ada tindak lanjut dari pengolahan. Paham. Ada pengolahannya. Dan bahkan banyak juga yang ini buang sampah masih banyak lah warga-warga buang sampah di kali sembarangan.
Habis ini kita bikin link baru ya. Kak Busro mungkin ada yang Zoom ini premium. Ada Mas. Nanti saya kirim undangannya. Oke. Saya buatkan ya. Iya, Mas. Ini kita lip aja rejoin ke linknya Mas Busro aja ya. Iya, Pak, siap. Oh, Mas, sudah saya kirim Mas, sudah saya chat. Iya, udah masuk itu. Ini Mas. Oh, kita live dulu. Kita pindah, saya chat dulu sini Mas. Linknya pindah dulu.